Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hiss ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ala al-huda wa ad-dalalah ala al-khair wa ala ma la waslahuna as-salihuna fi majalisihim wa ta'alimihim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pengurus Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, ayahanda, bunda, jamaah sekalian, saudara-saudari yang hadir dalam sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan qobliyahnya saja diposisikan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada isi dunia. Dan subuh ini alhamdulillah kita yang mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kebaikan tersebut dengan harapan mudah-mudahan dawam, bisa istiqamah sampai kita meninggalkan dunia ini insyaallah. Maka alhamdulillahirabbil alamin atas semua itu, dan kita bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan salawat-salawat kita menjadi jaring yang menjalin, menjadi jalan yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Di pertemuan yang lalu kita menyelami hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pelaksanaan haji, di mana Nabi Muhammad, ceritanya hadis itu terjadi pada hari setelah wukuf, berarti hari tasyrik, ya, hari setelah Nabi SAW meninggalkan Arafah, kemudian berangkat ke Muzdalifah, kemudian sampailah ke Mina. Di Mina, ya, melempar jumrah, sehingga bertemulah Nabi SAW dengan dua sahabat, satu dari Saqif, satu dari Ansar Madinah, yang datang bertanya tentang pelaksanaan haji yang dia lakukan. Sehingga kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam hal ibadah haji tidak usah menunggu tahu detail baru kemudian haji. Tidak usah menunggu hafal bacaannya baru kemudian haji. Karena memang merupakan rahmat Allah, tidak ada rukun yang sifatnya ucapan. Beda dengan sholat, ya. Maka ketika kita baca hadis pekan lalu, di pertemuan yang lalu, adalah Nabi ingin menunjukkan bahwa haji itu yang penting fisikmu datang, yang penting badanmu hadir, dan pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangannya dari rumah menuju ke Makkah Al-Mukarramah, yang kata Nabi, setiap langkah kananmu sudah diberikan ampunan, setiap mendapatkan pahala, setiap langkah kirimu mendapatkan ampunan. Kemudian sholat sunat di belakang Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf sunnah atau tawaf umrah,
merupakan penebus dosa dan pahalanya seperti ka'itqi waladi min waladi Ismail, seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, menunjukkan bahwa besar sekali pahalanya. Kemudian antara sa'i bainas Safa wal Marwah, kemudian bertanya tentang wukufmu kemarin karena kejadian ini hadis 10, ceritanya hadis 9, di mana Allah turun ke langit dunia membangga-banggakan semua orang yang wukuf di hadapan para malaikat, ya, yatabaha bikumul malaikah. Hari-hari itu berjalan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai pada masanya Nabi pun harus pulang kembali ke Madinah, karena posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah tinggal di Madinah. Ya. Kejadian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan ibadah haji atau peristiwa tersebut dikenallah kemudian namanya dengan Haji Wada. Kenapa disebut dengan Haji Wada? Perpisahan. Ya. Seakan Nabi SAW menjadikan momen pertemuan yang paling besar itu sebagai pertemuan terakhir dengan para sahabat, dengan para pengikut beliau, sehingga sahabat-sahabat menyebutnya dengan haji, yang itu pun menjadi perpisahan antara Rasul beserta umatnya. Ya. Haji Nabi hanya satu kali, itulah. Ya. Dilaksanakan, diwajibkan, Nabi SAW tunaikan itu pada tahun ke-10 Hijrah, ya, diwajibkannya tahun 9 Hijrah, sehingga begitu selesai Rasulullah SAW kembali meninggalkan Mekah sampai ke Madinah, dan itu merupakan momen terakhir kebersamaan Nabi dengan semua sahabat-sahabatnya, karena setelah itu di bulan Rabi' al-Awwal Nabi Muhammad SAW mulai sakit, ya, dan ketika sakit itulah sakit yang menjadi jalan beliau meninggal dunia. Yang sekalian dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pelaksanaan ibadah hajinya, ya, yang hanya satu kali itu, setelah kembalinya ke kota Madinah, ada beberapa hal yang beliau lakukan, yang terjadi dengan beliau, yang ini merupakan hal yang sangat penting dari kilas perjalanan hidup Nabi SAW sebagai pelajaran untuk kita. Apa salah satunya? Ya, kita ungkap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pulang haji, biasanya capek, flu, demam, itu biasa. Yang jamaah kita berangkat haji sudah pulang belum? Sudah pulang. Biasanya dapat flu-nya, Pak, ya. Walaupun sudah suntik vaksin flu dan sebagainya, biasanya masih kena flu. Ya. Jadi ya sahabat pun mengira demikian, kira-kira kecapean, dia Rasul kecapean. Nabi SAW minta ambilkan kudanya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berziarah ke makam di mana paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah, dimakamkan. Beliau berziarah ke pemakaman Uhud. Jaraknya kurang lebih, kalau saat ini naik kendaraan mobil sebentar sekali, hanya paling kurang lebih 5-7 menit saja, ya, dari kota Madinah, dari masjid. Apa yang dilakukan ketika beliau sampai di sana? Ya, yang beliau ajarkan ketika berziarah ke makam,
Assalamu alayka ya Hamzah. Nabi ingin mengingatkan seakan kepada sahabat-sahabat yang ada bahwa inilah yang namanya komitmen. Terima kasih kita kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Puncak karir seorang mukmin adalah ketika dia mampu menyelesaikan semua kewajiban yang Allah bebankan, mulai dari ibadah-ibadah yang sifatnya urusan dia dengan Allah, seperti sholatnya, ibadah-ibadah yang seperti berkaitan dengan dia dengan orang di sekelilingnya, baik itu mulai dari zakatnya, dari sedekahnya, ya, dari wakafnya, dari it'amut ta'am, memberi makan orang yang butuh, ya, ifsa'us salam, memberikan fasilitas keselamatan bagi orang lain, ya. Nah, Nabi sudah haji, sahabat sudah haji, mengingatkanlah kembali Nabi SAW bahwa kita bisa sampai ke tahapan ini bukan serta-merta. Kenapa? Ada darah yang tertumpah, dan itu darahnya di Uhud. Ada perjuangan yang begitu berat. Ada seorang istri yang harus menyaksikan suaminya meninggal dalam keadaan dada terbelah, jantung dan hatinya sudah diambil. Jadi dia tidak serta-merta kemudian mendapatkan idza jaa nasrullah wal fath kemudian menang, tidak. Ada darah yang tertumpah, ada tangis yang pecah, ada anak yang kehilangan bapak, ada istri yang kehilangan suami, dan itu sangat berat ketika momen itu dilakukan, dirasakan. Sekarang kita merasakan manisnya perjuangan. Tak terasa lagi ada orang yang menghina, menindas Islam. Tapi dulu, ini saksi sejarah Sayyiduna Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupakan jasa orang-orang baik yang telah mengantarkan kita pada posisi ini. Saking banyaknya orang yang kadang-kadang lupa dengan posisi, lupa dengan jasa baik orang lain, maka timbullah istilah, kalau di kita ada kacang lupa kulitnya. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan atau kita boleh melupakan jasa orang yang mengantar kita sampai titik pengabdian terbaik, titik pencapaian terbaik. Seorang murid tidak boleh lupa kepada gurunya. Seorang anak tidak boleh lupa kepada bapak ibunya. Seorang adik yang diasuh dibesarkan oleh kakak tidak boleh melawan kemudian lupa kepada kakaknya. Ya, banyak kakak-kakak tua yang mungkin posisi dia seperti orang tua. Ya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, sehingga kakak yang mengasuh, adik-adiknya disekolahkan, adik-adiknya dibina. Posisi mereka seperti posisi orang tua. Ya. Mungkin ada suami yang begitu menikah dengan istrinya, istri menjadi pensupport di belakang, menjadi penenang, menjadi penyemangat. Ya. Jangan sampai yang seperti ini kita lupakan. Ketemu dengan orang baik, kita datang dari perantauan, ketemu dengan orang yang menjadi sosok orang tua, menjadi sosok guru, kemudian mengayomi kita sehingga kita sampai diantarkan pada posisi tertentu. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita harus berterima kasih kepada mereka. Dengan bahasa ini Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat, al-wafa, ya, al-wafa. Bagaimana kita berkomitmen untuk terus berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini. Ya, itu yang sangat penting. Dan jasa yang tidak pernah bisa dihitung, yang pertama adalah orang tua kepada anak, tidak bisa dihitung. Bagaimanapun kata orang, jahatnya, buruknya orang tua kepada anak, mungkin ada yang seperti itu, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Mohon maaf dalam tanda kutip, balasan ibu melahirkan anak pun, ya, hanya proses melahirkan anak. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sudah bisa
Sudah saya balas jasa kebaikan ibu saya, beliau gendong dalam keadaan tawaf sampai kapalan bahunya begitu menggendong oleh orang tuanya dari Yaman. Apa kata Nabi? Tidak membalas satu kali pekikan ketika melahirkan engkau. Udah digendong sejauh itu, Pak, masih tidak bisa membalas. Nabi SAW mengajarkan ini berziarah ke makam kubur. Assalamualaikum ya Hamzah. Ya. Antum sabiqun wa inna bikum lahiqun insyaallah. Kalian sudah duluan menghadap Allah dan kami pun akan menyusul insyaallah. Ini yang diajarkan Nabi SAW ketika berinteraksi dengan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup dalam Islam. Kita pun demikian, ziarah kubur, ya. Orang-orang tua kita, orang-orang terdekat kita, ketika kita punya kesempatan ziarah, ya. Yang nggak boleh itu, Pak, orang ziarah di kubur, itu nggak boleh. Ya, Anda bilang, Ustaz, itu nggak boleh orang ziarah di kubur. Betul. Yang dikubur itu orang sudah meninggal. Orang ziarah jangan dikubur, Pak. Apa yang dilakukan? Mendoakan. Sebagaimana tadi Nabi mendoakan. Sayyidina Hamzah itu paman. Hamzah itu adalah paman Nabi SAW. Ya, yang memang memiliki perhatian penuh untuk Islam. Bahkan beliau wafat di situ sebagai syahid, sebagai syuhada. Ya. Nah, apa yang dilakukan ketika datang kepada ziarah kubur? Mendoakan mereka, bukan sebaliknya datang minta doakan. Ya, ini aku nak tes P3K Puyang, tolong doa ke aku, Puyang kau udah meninggal. Ya. Jadi kita datang mendoakan yang ada di dalam kubur tadi. Ya. Mungkin ada guru yang mengajarkan kita baca tulis, itu adalah investasi terbesar dalam tubuh kita, dalam diri kita, ya, diajarkan oleh guru, ya. Sehingga kita kalau mau mendapatkan pahala yang sama, kita ajarkan juga anak-anak kita, ajarkan orang-orang sekeliling kita. Maka sering sekali saya ingatkan, simple, sepele, tapi sangat besar pahalanya. Bapak, Ibu, tolong perhatikan anak-anaknya, paling tidak, kalaupun nggak bisa ngajarin banyak hal, paling tidak 2 saja dalam hidup ajarkan kepada mereka. Apa? Yang pertama, sholat. Yang kedua, ya, biasakan sholatnya, rutinkan ajak sholatnya. Yang kedua, baca Fatihah. Kalaupun nggak bisa yang lain, nggak sempat kita ngajarkan anak kita ngaji Quran, tajwidnya nggak sempat kita, atau mungkin kita nggak bisa. Paling tidak kita menghafalkan Al-Fatihah kepada mulut anak kita itu, kepada mulut cucu kita. Ya. Kita nggak bisa nyuruh anak kita mungkin mau puasa, terlalu panjang waktunya ngajarkan ini, ngajarkan itu. Paling tidak dari kecil ini kita ingatkan, komitmenkan dia dengan 5 waktu sholatnya. Ya. Mungkin Bapak ada ketemu sama anak kalau di hari-hari, paling tidak waktu subuh dengan maghrib lah. Ya. Apalagi alasan, nggak mungkin ada alasan kerja kalau subuh dengan maghrib. Kecuali kalau mungkin kerjanya di luar kota, ya mungkin. Tapi paling tidak komitmenkan dengan pertama, ingatkan anak, dekatkan dia dengan waktu sholat, biarkan waktu sholat dia, kita selalu hadir, kita selalu ingatkan, kita selalu bimbing agar terbiasa muncul habitnya. Ada penghargaannya kepada waktu sholat, ya. Kemudian tentang surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini yang dia baca seumur hidup dia. Seumur hidup dia dalam sholat, Pak. Ya, dan itu yang wajib. Ada anak cuma bisa Fatihah saja sholat, sah sholatnya. Ya. Ada orang hafal misalnya baca Yasin di dalam sholat, tapi nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Maka yang paling penting adalah surah Al-Fatihah. Ajarkan kepada anak kita, cucu kita, kita yang talqinkan. Jangan semuanya dikasih ke guru ngaji, habis kaget lokak pahalo gitu. Ya.
Dan ketika anak ini baca sampai dia mati masuk ke dalam kuburan, bacaan Fatihah tadi akan mengalir pahalanya untuk kita. Ya, kenapa? Karena kita yang mengajarkan. Ya, kita yang mengajarkan. Itulah untungnya guru ngaji sebenarnya Bapak Ibu. Pahalanya besar sekali. Ya. Nah, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita tentang menghargai, memuliakan jasa orang-orang sudah berjasa dalam hidup kita. Ya. Al-Wafa. Sampai Nabi SAW kembali dari Uhud, kemudian masuk kembali pada waktu itu berada beliau di rumah Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Maimunah, karena istri Nabi SAW. Nah, beliau sudah merasakan sakit di situ. Ya, sudah merasakan sakit. Begitu mau berangkat, kaum muslimin udah lihat Nabi ini tidak biasa sakit ini. Tidak pernah Nabi sampai kesulitan seperti ini. Kumpullah kaum muslimin yang lihat, yang peduli, yang ngeh. Kebetulan dekat beliau ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abul Fadl Abbas ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Minta Nabi SAW dibopong, minta angkat, minta dibantu berdiri. Ya. Diboponglah oleh dua pemuda ini, oleh dua orang ini, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Madinah pun, Nabawi pun akhirnya penuh. Kok Nabi minta bopong, ini ada masalah? Nggak pernah, kata sahabat. Tidak lebih begitu. Maka Nabi SAW melihat sahabat-sahabat tadi, dan Nabi SAW berkata, Ayyuhan nas, mau'idi wa mau'idukum laisa huna, wa innama mau'idi wa mau'idukum fil akhirah. Wahai manusia, waktu pertemuan saya dan kalian bukan di sini, bukan di sini, tapi waktu pertemuan kita nanti di akhirat. Indal haud, al haud, telaga Al-Kautsar. Sudah pulang haji, Nabi mengajarkan bagaimana memuliakan, jangan lupa kepada jasa orang yang baik. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang hakikat hidup kita, tempat antara komitmen pertemuan saya dan kalian bukan di dunia. Di dunia ini sebentar sekali. Kapan itu? Nanti di akhirat. Nanti saya tunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Ya, di telaga Al-Kautsar. Indal haud. Yang dalam bahasa hadis, nanti orang kehausan, orang kesulitan, semuanya butuh, semuanya mencari, tapi ada hamba-hamba yang diringankan, dimudahkan, syarbatan hani'atan, diberikan Nabi SAW air minum dari telaga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat itu. Dan yang dapat itu apa? La yadma'u ba'dahu abada. Tidak akan haus selamanya. Tidak akan haus. Maka sampai disebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya Al-Kautsar. Ya. Dari nikmat yang luas itu, maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Banyak-banyaklah bersyukur. Dengan apa syukurnya? Ibadah. Ya, syukur kita ibadah. Bentuk syukurnya umat Nabi Muhammad ini adalah dengan ibadah. Maka kalau kita syukuran itu adalah ibadah. Ngapo puasa hari Senin, ngapo puasa hari Senin, kami bersyukur, kata Nabi. Hada yaumul wulid. Hari ini adalah hari di mana saya dilahirkan. Nah, maka bersyukur dengan puasa. Kami bersyukur dapat anak, dapat cucu, maka syukuran. Akikah. Akikah bagaimana? Dipotong rambut anaknya, kemudian diberikan nama yang baik, kemudian disembelihkan kambing. Kambing ini diberikan kepada orang sekitar,
mereka beribadah, memberi makan orang-orang yang ada, yang hadir. Ibadah. Ada keluarga menikah, dilaksanakan aulim walau bisyatin. Umumkan pernikahan itu, jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Aulim. Ya, maka ibadah itu enggak cocok juga semuanya kalau dikatakan enggak boleh dikasih tahu orang lain. Pernikahan itu malah perintah harus dikasih tahu kepada orang lain. Aulim. Secara umum garis perintah itu adalah untuk wajib. Ya. Artinya apa? Menikah jangan diam-diam. Kasih tahu. Walau bisyatin, meskipun sederhana. Meskipun sederhana. Nah ini kadang konsep yang kita udah salah kaprah. Banyak orang yang mau menikah nggak jadi nikah karena belum terkumpul duit. Ya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Tidak mau menikah, umumkan meskipun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Ya, artinya tidak besar-besar ego pestanya tuh Pak ya. Kebahagiaan itu mengundang kiri kanan makan kambing sikok, apalagi kalau ya model misalnya Arab ya, kita lihat sesederhana mungkin sudah cukup. Jangan kemudian menjadi euforia ya, karena dalam Islam hakikatnya adalah semua itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, ibadah dengan fisik, ibadah dengan harta. Indal haud kata Nabi. Pertemuan kita waktu kita nanti, bukan sekarang. Nah, mulailah sahabat-sahabat lain ini ada yang merasa, ada yang tidak. Karena beda kadang-kadang Pak. Ada yang mudah ngerasa, ada yang enggak. Sahabat pun sama. Kemudian Nabi SAW naik ke mimbar. Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW menyampaikan mau'izah. Salah satu di antara mau'izah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau itu, ya, beliau berwasiat tentang perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini laki-laki diperintahkan Allah untuk menjaga diri kita dan istri kita naro dari api neraka. Maka wasiat Nabi adalah usikum bin nisa. Dan yang paling banyak menggelincirkan umat Nabi Muhammad ini adalah salah satunya perempuan. Ya, baik itu menggelincirkan dari jalan yang sudah istiqomah, sudah baik kemudian rusak, ataupun menggelincirkan ya, dari hal yang memang tadinya belum baik tambah jadi rusak. Ya. Ada yang sudah istiqomah, sudah bagus, tapi karena menikah bertemu dengan perempuan yang tidak tepat, yang tidak ada akhlaknya, yang jelek perangainya, rusak dia. Ada pula yang memang suaminya tadi belum istiqomah, belum baik, ya ketemu dengan yang jelek, tambah jadi dia. Ya. Nasihat Nabi SAW. Kemudian nasihat kedua, kita inventarisir, insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang paling diwanti-wantikan Nabi SAW adalah ma al-faqru akhsha alaikum. Nabi wanti-wantikan, saya tidak khawatir terhadap kefakiran, kemiskinan yang menimpa kalian. Tapi apa yang dikhawatirkan Nabi? Walakin akhsha bikumud dunya. Yang saya khawatirkan adalah kalian menjadi kaya. Kalian menjadi mudah akses ke dunia. Ya. Mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalau kalian hidup miskin, hidup susah. Nabi enggak khawatir. Yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika umatnya begitu mudah mencapai akses kekayaan. Dan kalau kita lihat sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, duit itu lebih mudah sampai kepada kita daripada orang dulu tadi duit. Ini begitu. Ya. Banyak sekali orang-orang kaya sekarang. Buktinya apa? Palembang jalan nggak segede itu, jalan macet terus. Ya. Semua orang sudah punya akses kendaraan. Ya. Perumahan di Palembang ini udah nggak muat-muat, penuh terus, melebar terus.
Semua orang sudah mudah akses punya rumah, akses punya kendaraan, akses punya banyak hal, ya, investasi dan lain-lain. Nah justru inilah yang ditakutkan Nabi SAW. Ketika umatnya mudah sekali aksesnya untuk menemukan kekayaan, sehingga apa yang terjadi? Tatanafasuha kama tanafasuha. Yang hadir adalah semangat berlomba-lomba mengejar dunia. Ini bahaya. Tetangga samping rumah beli mobil, mulai. Ayo tak kado aku tak pacak. Tetangga aku itu cuma mulai Pak. Beli. Tetangganya kemudian nanti beli ini tanah lagi, dia juga tanah fasuha. Jadi titik perlombaannya itu sudah berubah. Ya. Lombanya adalah bagaimana yang dimiliki oleh tetangga saya juga punya. Dan inilah yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dikhawatirkan Nabi SAW. Bagaimana semangatnya berlombanya bukan lagi akhirat. Makanya dikatakan tidak dibolehkan hasad itu kecuali dalam dua hal. Tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, iri kepada orang yang punya ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Nah, boleh iri sama dia. Yang kedua, iri kepada orang yang punya harta dan dia membelanjakannya di jalan Allah. Boleh iri sama dia. Tanpa itu nggak boleh. Kalau iri sama orang yang bisa beli mobil baru, motor baru, ya, istri baru, itu nggak boleh. Tapi kalau iri kepada orang yang kaya, dengan hartanya dia tolong agama Allah, dengan hartanya dia bangun rumah tahfiz, dengan hartanya dia support pendidikan, dengan harta yang ada pada dia bantu anak yatim untuk sekolah, dia berikan jaminan makan kepada orang yang butuh. Iri kepada dia, jadi pahala irinya. Ya. Iri kepada seorang yang ngajar, seorang yang bisa mengajarkan anak-anak mengaji, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bekal pendidikan dia. Iri kepada mereka sehingga kita belajar dan termotivasi juga ikut, itu boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Ya. Maka kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum. Saya nggak khawatir kalian hidup miskin. Kalian sudah bisa bertahan, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika kalian mudah mengakses kekayaan dunia, sehingga fokus perdebatan dan perlombaan yang ada dalam hidup bukan lagi untuk akhirat, tapi sudah untuk dunia saja. Itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW. Yang masih yang dirahmati Allah, terkait masalah penetapan hijrah, datang surat dari Abu Musa. Umar bin Al-Khattab ketika menjadi khalifah berkirim surat. Kebetulan isi surat itu adalah lakukan perintahnya itu fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Dikirimlah ke Mesir. Begitu dibaca suratnya, perintahnya Sya'ban. Sya'ban kapan? Gitu. Karena waktu itu sudah ada nama bulan, sudah ada. Yang belum itu adalah tahun. Ya, dalam At-Taubah 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ada 12 bulan yang Allah bagi dalam satu tahun. Ini pembagian dari Allah, 12 bulan. Ya. Maka sejak awal diterbitkan, dibuat oleh Allah dunia ini sampai nanti hari kiamat ada 12. Ya, jadi tidak bisa kita nak mecahnya bagi-bagi jadi 18 gitu Pak ya, enggak bisa. Itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dibagi perputarannya demikian. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan istimewa, bulan mulia. Bulan mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang kita saat ini ada di sini, satunya bulan Rajab, terpisah jauh. Nah, Pak, katanya hijrah itu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu kan dilakukan di bulan Safar. Kenapa kemudian dijadikan satu Muharram? Ya.
Karena ini terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dulu sahabat belum berpikir tentang itu. Jadi penamaan tahun itu adalah dengan ada peristiwa. Nabi Muhammad lahir tahun kapan? Nggak tahu tahunnya. Peristiwa apa? Oh, waktu ada penyerangan tentara ke Ka'bah. Pakai apa penyerangnya? Pakai gajah. Oh, berarti tahun lahirnya sebut tahun Amul Fil, tahun peristiwa penyerangan tentara gajah. Ya, jadi patokannya bukan angka, patokannya peristiwa. Ya. Kapan lahir? Tahun gajah. Nah, kesini-sini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, karena memang dibutuhkan. Surat ini dikirim oleh Umar bin Khattab sampai ke Mesir, jauh sekali juga. Ya, kita naik pesawat saja 3 jam ke Jeddahnya. Ya, apalagi waktu itu naik kuda. Ya, kalau sekarang kan enak, begitu klik, kalau kita bilang, besok kita ketemu ya, klik, gak usah lagi besok kapan, ketahuan, besoknya hari Ahad Senin. Kenapa? Karena sudah bisa langsung kirim WhatsApp. Dulu nggak ada WhatsApp. Ya. Kirim manual. Nah, suratnya nyampe Sya'ban. Bagaimana ini? Pulanglah. Kemudian kata Abu Musa Asy'ari, diutus kepada utusan beliau, sampaikan kepada Amirul Mukminin, jangan sampai nanti ada terjadi kekeliruan. Coba tanyakan, minta pandangan Amirul Mukminin apa patokannya supaya kita mengetahui kapan. Jangan sampai Syabannya sampai tahun depan. Atau ternyata Syabannya Syaban sudah lewat tahun kemarin, namanya surat lama jauh. Maka dikumpulkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab beberapa sahabat tua, sahabat senior, ditanya tentang itu. Umar bin Khattab ini sahabat yang terkenal dengan jenius. Ada 4 sahabat yang terkenal dengan kejeniusannya, ya, bukan yang lain bodoh, bukan, tapi 4 ini lebih menonjol. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, ya. Itu sahabat yang hebat-hebat, jenius. Bahkan saking kejeniusan mereka ini diakui oleh non-muslim, diakui oleh pemikir liberal sekalipun. Ada seorang penulis namanya Toha Husain di Mesir, liberal, ya, ahli bahasa. Begitu beliau baca sirah perjalanan Umar bin Khattab, beliau kemudian terkagum-kagum kepada Umar bin Khattab. Ditulislah satu judul buku namanya Abqariyatu Umar, momen-momen yang menunjukkan kejeniusan Umar bin Khattab. Ya, bukunya sudah dicetak. Cuma saya belum tahu atau apakah sudah diterjemahkan atau belum. Tapi judulnya adalah Abqariyatu Umar, penulisnya Toha Husain, liberal. Ya, tapi dia terkagum-kagum dengan cara dan pola pikirnya Umar bin Khattab. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang dikatakan, seandainya ada Nabi setelahku, lah Umar. Kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu yang dipilih adalah Umar. Ya. Kenapa? Karena kejeniusannya dan beberapa kali pandangan-pandangan beliau disesuaikan, kemudian turun ayat membenarkan atas dukungan pendapat Umar bin Khattab. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, dikumpulkanlah sahabat-sahabat tua ini senior, diminta pendapat, pakai apa kita tentukan. Ada yang mengatakan, Umar, kita pakai saja waktu lahir Nabi. Jadi begitu Rabiul Awal, nah kita buat itu tahun 1. Tahun 1 diawali dengan lahirnya Nabi. Sahabat lain mengatakan, kalau lahirnya Nabi berarti bulan wafatnya Nabi. Iya, berarti setiap kita klik itu, kita ingat itu, kita juga akan mengingat kematian Nabi. Tidak tega hati saya. Yang lainnya. Kalau begitu ada yang mengatakan, mengusulkan ambil waktu di mana turunnya Al-Quran, Ramadan. Ya, jadi Ramadan pertama turun Quran, itulah jadikan tahun 1 Hijrah, tahun 1 dalam kalender Islam. Sahabat lain mengatakan, karena ini adalah Al-Faruq, pembeda antara yang hak, yang batil, yang hidayah dengan dolalah.
Jadikan saja bulan Ramadan sebagai awal tahun dalam Islam. Sahabat lain lagi bingung pula. Intinya tidak ada yang setuju. Terakhir ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita ambil penetapan tahun baru dalam Islam ini, dalam hidup kalender hijrah ini, momen di mana Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji. Pulang dari melaksanakan ibadah haji berarti bulan Zulhijjah. Nabi kan selesainya haji tanggal 10 di Mina, 3 hari tasyrik, pertengahan Zulhijjah, kemudian pulang untuk melaksanakan amaliyat tawaf ifadah dan lain-lain. Setelah itu pulang ke Madinah, sampainya pada bulan Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, sahabat-sahabat pulang, masyarakat pulang dari pelaksanaan ibadah haji. Dan jujur Bapak, ya, haji ini adalah lembaran baru, biasanya sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Dalam hati pun itu sangat menghujam. Antara sebelum haji dan sesudah haji itu perbedaan yang sangat mencolok, ya, sangat mencolok. Kenapa? Karena orang yang telah melaksanakan ibadah haji sudah dalam tanda kutip mengubur masa kelamnya dengan wukufnya di Arafah. Bukankah kemarin pertemuan yang lalu kita sudah baca hadisnya, malaikat kemudian memegang bahu, seandainya terlihat ini Pak, seandainya bisa dilihat, malaikat memegang bahu mengucapkan selamat kepada yang sudah wukuf, kemudian qumu maghfuran lakum wa liman syafa'tum, bangunlah dalam keadaan dosa terampuni dan dosa orang-orang yang kau mintakan ampunan untuk mereka juga diampuni semuanya. Lembaran baru bersama Allah, mengubur dosa-dosa yang lalu, menghapus kesalahan yang lama, dan komitmen baru untuk berjalan menuju Allah dalam keadaan yang lebih bersih, dalam keadaan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Umar bin Khattab, kalau kita ambil ini saja, perjalanan baru menuju Allah. Kapan waktunya? Di bulan suci Muharram. Orang sudah pulang dari pelaksanaan haji, sudah selesai, masuk ke awal tahun yang baru, ke bulan yang baru. Nah, jadikanlah ini sebagai momen bulan 1, momen bulan pertama. Kapan dihitungnya? Nah, ini masalah lagi. Dihitung mulainya kapan? Apakah dihitungnya dari proses Nabi pulang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, atau tidak? Proses penghitungannya ambil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, karena ini adalah tonggak baru perjalanan bagi umat Islam. Maka hitung satunya mundur ketika itu. Maka mundurlah, ditetapkan tahun 1 itu pada tahun keberapa? Baru tahun ke-13. Itu mundur jadi. Ditetapkannya tahun 1 hijrah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tahun berapa? 13, itu mundur. Ya. Sebagian lain mengatakan 14, mengatakan tahun 15, karena Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, hitung mundur. Baru di situ ada kalender dalam Islam. Sebelumnya sudah ada bulannya, tapi bulan 1 yang mana, bulan 2 yang mana, tahunnya yang mana belum ada. Ya, maka diambillah bulan 1-nya adalah bulan Muharram, dimulai hitungannya sejak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi itu terkait masalah hijrah, tahun baru hijrah dalam Islam. Nah, apakah tahun baru hijrah ini kemudian menjadi patokan dalam seluruh kalender kehidupan kita? Kalau bisa silakan, ya. Kalau bisa silakan. Masalahnya sekarang kita juga sudah lupa kadang-kadang. Jangankan untuk mengkalenderkan itu, mengetahui 1, 2, 3 dan seterusnya, untuk namanya pun kadang-kadang anak kita atau kita bahkan nggak hafal. Ya, bahkan kita mungkin nggak hafal. Kenapa?
karena kita tidak mengkorelasikannya dengan kehidupan kita. Justru yang kita ingat adalah kalender Masehi. Ya. Kenapa kalender Masehi yang kita ingat? Karena hampir seluruh momen-momen kita kaitkan dengan kalender Masehi. Kapan kita lahir? Kalau ditanya kita lahir, yang langsung keluar dari mulut kita tanggal apa? Tanggal Masehi. Ya. Kapan nikah? Nggak ada kapan nikah. Tanggal 17 Rajab misalnya. Jarang, Pak. Pokoknya yang dipakai adalah Masehi. Jadi kalau mau kembali menghidupkan, tidak usah menuntut orang lain. Kenapa orang tidak? Ya kita, mulai dari isi rumah kita. Ya, mulai dari isi rumah kita. Kapan kita lahir, tahun hijrahnya tahu nggak? Jangan-jangan kita nggak tahu, beda loh. Ya. Tahun hijrah dengan tahun Masehi itu beda. Ya. Jumlah harinya beda. Gitu, Pak. Ada orang usia 80 tahun dalam kalender Masehi, berarti dalam kalender hijrah bukanlah 80 tahun, gitu ya. 83 tahun. Ya, karena berbeda penghitungannya berdasarkan bulan. Nah, untuk penentuannya gimana? Maka Nabi SAW memberikan informasi tentang menghitung bulan. Ada dua metodenya. Metode pertama, lihat. Kalau bulannya sudah tampak, kelihatan oleh mata, berarti bulan sudah masuk. Kalau belum juga, sempurnakan 30. Dihitung. Istiqmal. Ya, maka itu pula yang menjadi sebab kenapa kadang-kadang Idul Adha ya, tadi berbeda. Ya. Kita ikut mana, Pak? Yang kita ikut adalah anda tulu'i al-matla. Ikuti di mana kita berada. Kalau Bapak kemarin lagi haji, ya ikut haji sana. Ya, waktunya waktu yang ada pada Mekah. Tapi kalau tidak lagi haji, ada di Palembang, ya sudah ikuti yang di Palembang. Ya, ikuti di mana kita berada. Anda tulu'i al-matla. Ini juga berlaku pada puasa dan lain-lain. Termasuk juga yang kata Ustaz Fahruddin tadi, ada salah satu organisasi yang menetapkan besok baru 1 Muharram, ya nggak apa-apa. Ya, itu tidak mengubah esensi dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya adalah setiap hari, bagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita, yang paling aku sesalkan, yang paling aku sedihkan adalah berakhir hari namun tidak bertambah amal di situ. Jadi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana hari-hari ini kita semakin menjadi baik. Kalau kemarin kita membaca doa akhir tahun dan kita membaca doa awal tahun, lagi-lagi itu pun bukan sesuatu yang sifatnya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya begini tidak, tapi esensi bahwa setiap peralihan hari adalah harus menambah kebaikan, harus diisi dengan zikir, itu betul disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa baca doa akhir tahun yang di-share oleh mungkin di Facebook, di WA banyak, silakan dibaca. Yang nggak bisa, tetap berdoa dengan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya, selama itu kebaikan, itu diajarkan esensi mengharapkan kebaikannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada salah satu sunnah hasanah, bukan sunnah hasanah, itu tradisi baik maksud saya, adalah meminum susu, gitu ya. Kayak gitu katakan, jangan, ini kita sampaikan betul loh Pak, artinya ini tafa'ulan, ini dilakukan senang oleh Abu Alawi Al-Maliki, baik, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan yang salah adalah ketika menyampaikannya ini sunnah Nabi, gitu. Itu yang salah ya. Ini adalah tafa'ulan biasa, tradisi baik yang dilaksanakan oleh Abu Al-Maliki, diberikan susu kepada murid-murid beliau, kepada anak-anak beliau, itu baik, betul, itu adalah tradisi yang beliau lakukan. Lagi-lagi kita harus objektif, jangan mengatakan ini dari Nabi, enggak ya. Ini yang dilakukan oleh Abu Al-Maliki. Kenapa susu? Ya, susu senang, susu sehat, dan ketika Nabi hijrah pun, Nabi Isra Mi'raj pun diberikan pilihan di situ antara khamar dan susu, dan Nabi minum susu sehat. Tapi jangan maksakan, ada orang juga yang nggak bisa minum susu, itu Pak. Ya, jadi itu adalah tradisi baik, saya katakan, yang dilaksanakan oleh ulama-ulama kita.
doanya agar diberikan kesehatan, kebaikan, dan bukan datangnya dari Nabi. Salah kalau kita katakan ini sunnah dari Nabi. Ya, kita harus objektif dan kita sampaikan mana yang hak itu hak, yang tidak tepat kita sampaikan, kita luruskan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, terkait perbedaan hari dalam Islam sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Karena memang patokannya adalah melihat hilal, dan ketika melihat hilal itulah menjadi ada yang melihat, ada yang tidak terlihat menghitung, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan, dan itu tidak perlu dibesarkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita lalui hari-hari itu dengan iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan di tahun yang baru Hijrah ini 1446 Hijrah ini semua kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah yang baik dengan komitmen itu tadi. Niatnya niat Umar bin Khattab memberi nama apa? Membuka lembaran baru yang lebih dekat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, dibukakan oleh Allah hati yang lebih mudah untuk ibadah, telinga yang lebih peka, lebih sejuk mendengar azan berkumandang, mata yang lebih gemar melihat mushaf, melihat ayat-ayat Allah untuk dibaca dan dihafalkan. Dan paling istimewa kita minta kepada Allah, kalaupun di tahun ini Allah takdirkan kita meninggalkan dunia, mudah-mudahan hari itu adalah hari di mana kita mengucapkan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keyakinan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.